Perundingan Amerika dan Iran di Pakistan gagal. Presiden Amerika Donald Trump bereaksi keras dengan mengancam memblokade total Selat Hormuz. Sementara Iran menanggapi dengan menyebut tindakan tersebut sebagai bukti kekalahan Amerika. Kita bahas pagi ini, saudara, soal ini bersama dengan Dina Prapto Raharja, praktisi hubungan internasional Sinergi Policies dan analisis Lembaga Kajian Pertahanan Strategis Andrianus Prima. Selamat pagi Mbak Dina, Bang Andrianus. Apa kabar? Selamat pagi. Baik. Oke, saya mau ke Mbak Dina lebih dulu. Mbak Dina, kalau melihat dari perundingan di Pakistan yang tidak menemukan hasil ataupun buntu, Anda melihat ke depannya apa yang akan dilakukan Amerika Serikat dan juga Iran? Amerika Serikat dalam posisi putus asa kalau saya lihat dalam skema kali ini karena komunikasi yang dia lancarkan masih terus berputar di eskalasi ya. Jadi ancaman, kemudian ketidakpastian juga yang terus ditimbulkan kepada pasar. Jadi yang saya bayangkan Amerika Serikat dalam posisi berusaha terus untuk mencari dukungan dari para sekutunya, namun para sekutunya sekarang sudah mulai berhitung sejak ada pembukaan dialog oleh Pakistan, itu sejumlah negara juga mulai melakukan penjajakan ya, bagaimana menegosiasi Iran. Di sini kalau kita bicara soal Selat Hormuz saja, kita pisahkan dari isu lain yang lebih kompleks di Iran dan Timur Tengah, juga terkait dengan Lebanon dan Israel misalnya, hanya Hormuz saja, itu sebenarnya posisi Iran itu boleh dikatakan lebih kuat karena dia harus punya, secara hukum internasional pun, dia harus punya suara di sana. Negara pantai itu memang punya tugas untuk mempromosikan atau memajukan keamanan saat kapal-kapal melintas. Itu sebabnya mereka harus punya suara dalam bisa menentukan rutenya yang aman itu seperti apa. Kemudian kalaupun mereka menetapkan harus ada kontribusi begitu ya yang diberikan kepada negara kawasan untuk berbagai alasan. Di Selat Malaka aja kita punya skema untuk membersihkan sampah, kemudian untuk bertanggung jawab juga soal ketertiban, patroli dan seterusnya. Hal itu sebenarnya bisa diterapkan. Jadi mustahil sebenarnya membayangkan Amerika Serikat hanya mau menetapkan aturan di Hormuz tanpa mempertimbangkan posisi Iran yang jelas-jelas adalah negara pantai di sana. Oke, menarik. Ini kan melihat dari yang tadi Mbak katakan mengenai negara sekutu Amerika Serikat. Tapi kalau dari rencana memblokade Selat Hormuz ini, apakah Anda melihat Amerika Serikat sudah berkoordinasi dengan negara sekutu? Saya kira tidak. Kalau kita perhatikan ya, wilayah yang paling dirugikan sebenarnya adalah negara-negara sekutu yang berada menghadap ke arah Teluk Persia. Di sana itu ada negara-negara besar yang jelas ekspornya dan kemitraannya dengan negara-negara di seluruh dunia itu jauh lebih kompleks dan sudah lebih dahulu dibangun ketimbang Iran yang sudah berpuluh tahun di embargo. Ada Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, semakin bahkan Oman juga. Kalau dilihat dari signifikansi dari blokade yang dilakukan di mulut Laut Arabia, sebenarnya posisinya itu menurut saya lebih merugikan Amerika Serikat dan ke depannya karena para sekutunya akan menjadi semakin lemah, dan saya sulit membayangkan juga bahwa para sekutunya ini akan bisa menyetujui cara-cara sepihak ke depannya, karena kembali ke poin suatu kawasan yang memang dilintasi oleh banyak negara, satu-satunya cara menjaga agar situasi lebih stabil, harga pasar lebih predictable, itu adalah dengan negosiasi, bukan dengan intervensi militer. Oke, kalau kita berbicara mengenai dengan niatan dari Amerika Serikat untuk melakukan blokade Selat Hormuz ini, Mbak Dina, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai untung rugi untuk masing-masing negara, Amerika dan juga Iran, dari sudut pandang Anda apa, Mbak? Yang paling rugi Amerika Serikat dan juga global. Kalau diperhatikan, Iran dalam posisi masih bisa menahan, dan saya kira jalur yang alternatif lewat darat, lewat udara, itu justru sudah dalam posisi berpihak kepada Iran. Kita tahu bahwa sejak kejadian eskalasi yang terakhir oleh Donald Trump, berbarengan dengan proses untuk negosiasi di Pakistan, negara seperti China saja sudah mulai menutup angkasanya
untuk perlintasan kapal, pesawat apapun, pesawat terbang apapun. Ini artinya di kawasan Timur Tengah pun, di mana situ banyak sekali overlap negara-negara, bisa jadi sebenarnya sudah mulai ada perbincangan tentang bagaimana caranya mengendalikan jangan sampai eskalasi ini jauh lebih merugikan bagi negara-negara yang jumlahnya lebih banyak daripada Amerika Serikat dan Israel aja gitu. Jadi sebenarnya dalam segi militer ataupun dari segi perdagangan, apalagi segi ekonomi, itu yang paling rugi Amerika Serikat. Oke, saya mau ke Bang Adrianus. Tadi Mbak Dina menyebut bahwa tampaknya untuk rencana blokade Selat Hormuz ini yang justru malah rugi adalah Amerika Serikat. Tapi kalau Anda melihat sejauh ini, apakah ada strategi khusus yang tengah disiapkan Amerika Serikat selain memang gencar untuk berbicara mengenai blokade Selat Hormuz, Bang Adrianus? Ya, memang tadi seperti disampaikan Mbak Dina ya, kita lihat bahwa mekanisme penerapan blokadenya ini akan dilakukan di Laut Arab ya. Jadi bukan di Selat Hormuznya sendiri, tapi di luar Selat Hormuz. Sebenarnya hal yang sama yang selama ini dilakukan di Venezuela dan Kuba. Jadi mereka masih berusaha menggunakan laut internasional untuk melakukan blokade ini. Jadi memang blokadenya katanya akan selektif ya. Jadi hanya kapal yang menuju dan berasal dari pelabuhan-pelabuhan Iran. Tetapi memang kita harus mempertimbangkan bahwa langkah yang dibilang sama Donald Trump ini tidak akan pandang bulu. Semua kapal yang menuju dan dari Iran ini tentu saja kita bisa lihat bahwa akan berefek, terutama ya yang paling efek itu ke sekutu-sekutu Amerika sendiri di Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Kemudian selain itu tentu saja kemungkinan besar yang ingin dituju dari blokade ini adalah Cina, karena kita tahu selama ini dengan adanya konflik Iran ini yang Amerika masih tidak dengan resmi mendeklarasi sebagai perang ya, karena tidak ada persetujuan Kongres. Ini kan sebenarnya selama ini yang agak disasar ini kan sebenarnya Cina ya, tapi ternyata selama konflik karena berbagai konsesi yang diberikan, akhirnya Cina malah menikmati akses terhadap minyak Iran yang lebih luas dibanding sebelum konflik. Jadi memang di sini ada kontradiksi-kontradiksi yang terjadi ya karena perang ini, sehingga secara umum ini blokade ini akan lebih berefek kepada sekutu Amerika di Asia. Nah, kita patut menunggu bagaimana reaksi-reaksi sekutu Amerika di Asia, karena kalau Korea Selatan, kalau kita lihat ya di X itu Presiden Korea Selatan itu sepertinya mulai vokal menyuarakan kekejaman Israel, meskipun ini memang seperti tadi disebutkan sama Mbak Dina memang menjadi lebih kompleks ya jadinya untuk konflik ini, karena ujung-ujungnya menyangkut Israel, menyangkut Lebanon juga gitu. Tapi kita bisa lihat bahwa sikap Presiden Korea Selatan yang secara terbuka di sosial media di X itu dia mengecam masalah kekejaman Israel ini tentu saja berbeda 180 derajat dengan sikap Jepang yang sepertinya masih berusaha untuk menyenangkan Presiden Trump. Nah, di sini memang kita menunggu faktor-faktor tekanan-tekanan dari sekutu Amerika yang ada di Asia. Tapi kita juga harus ingat bahwa sepertinya Donald Trump ini juga cenderung tidak terlalu peduli dengan sekutunya ya kalau dibandingkan dengan presiden-presiden Amerika sebelumnya. Nah, sebenarnya kalau menurut kami yang agak menjadi posisi kritis sekarang adalah bagaimana reaksi Iran. Kalau Iran setelah gencatan senjata memutuskan untuk menyerang kembali negara infrastruktur energi di negara-negara Teluk, nah ini maka akan menjadi hal yang cukup mengkhawatirkan ya kalau kita melihat posisi Indonesia sebagai importir minyak, karena naiknya harga minyak dunia ini kan tentu saja kita akan merasakan. Tetapi kita juga harus melihat bahwa Pakistan itu salah satu reaksi pertamanya begitu gencatan senjata gagal, dia mengirimkan pasukan dan aset-aset pertahanannya ke Arab Saudi. Kita harus ingat bahwa Arab Saudi dan Pakistan ini memiliki Joint Defense Pact ya, jadi mempunyai fakta pertahanan bersama. Nah, di sini akan menjadi cukup sulit posisinya, di mana Iran itu pasti akan berpikir dua kali untuk menyerang tempat-tempat yang dilindungi oleh pasukan Pakistan, karena kita lihat bahwa Pakistan telah menjadi mediator. Jadi memang situasinya cenderung akan lebih kompleks. Tapi memang saya cenderung setuju dengan Mbak
Dina, bahwa ini memang menunjukkan Amerika ini sedang panik karena berbagai hal yang dilakukan sekarang ini ada agak kontradiktif. Seperti mungkin kita ambil salah satu poinnya, masalah toll fee atau membayar jasa tol untuk melewati Selat Hormuz. Padahal kita tentu saja masih ingat bahwa Donald Trump sendiri dalam sosial medianya itu pernah menulis bahwa dia akan sharing atau berbagi biaya jasa tol ini. Kenapa sekarang dia mempermasalahkan masalah ini? Tentu saja kita jadi bertanya-tanya faktor eksternal apa yang membuat Donald Trump berubah pikiran gitu. Dan memang kita harus akui ya, memang Donald Trump ini tidak bisa ditebak dan cenderung pelin-pelan. Tapi kita bisa lihat bahwa pernyataan yang cukup eskalatif ini menjadi anomali karena biasanya menjelang weekday kan dia memberikan pernyataan yang positif ya untuk meredam harga minyak, kemudian menaikkan saham Amerika gitu ya. Tapi ini kayaknya menjadi salah satu anomali di mana dia menyatakan adanya eskalasi ketika weekend. Nah, yang menarik juga adalah kita tunggu reaksi publik Amerika. Apalagi di beberapa tempat minyak atau bensin itu sudah menembus $5 nih per galon. Nah, ini kita patut menunggu reaksi publik Amerika juga, begitu. Oke, Bang Adrianus, koreksi saya jika saya salah. Saya tangkap dari pernyataan Anda adalah jadi dengan langkah Trump untuk memblokade Selat Hormuz ini sebenarnya menciptakan keretakan untuk negara sekutu di Asia untuk Amerika Serikat seperti Jepang dan juga Korea Selatan karena ketahanan energi mereka kan sangat terekspos dari Timur Tengah begitu. Betul, betul, betul. Memang menurut kami salah satu faktor kuncinya adalah bagaimana Korea Selatan dan Jepang bereaksi terhadap ini. Tapi kita harus ingat bahwa negara-negara lain ya itu seperti di kawasan seperti Thailand, Filipina itu juga, apalagi Filipina. Filipina itu kan salah satu sekutu Amerika yang dimana dia memiliki fakta pertahanan juga dengan Amerika. Meskipun mungkin secara strategisnya tidak sekuat Jepang dan Korea Selatan ya, karena kalau Amerika yang dulu kan sangat berusaha menekan hegemoni Cina, jadi mereka harus mengandalkan Korea Selatan dan Jepang yang secara geografis dekat dengan Cina. Cuman kan memang kita harus menyadari bahwa Trump ini sepertinya berusaha berteman dengan semua orang yang dianggap strongman ya, makanya pendekatannya dengan Cina itu akan sedikit berbeda. Tapi tentu saja masih ada unsur-unsur di pemerintahan Amerika ya, terutama terkait ekonomi yang berusaha untuk menekan Cina. Kita bisa lihat dari kebijakan tarif dan sebagainya. Jadi memang secara politis global ini terjadi dinamika yang agak berbeda lah dengan Trump ini. Begitu kalau menurut kami. Oke, saya mau ke Mbak Dina. Mbak Dina, kalau melihat dari sanksi ekonomi yang sebelumnya pernah juga dilayangkan begitu ya dari Amerika Serikat kepada Iran, ini tampaknya tidak mengubah sedikit pun sikap Iran sampai dengan sejauh ini. Lalu kenapa, apakah Anda melihat sejauh ini, apakah Trump sebenarnya pede dengan blokade Selat Hormuz ini? Karena kalau misalkan ini memang benar-benar diberlakukan kan akan jauh, justru malah memperkuat narasi mungkin ya Mbak ya, perlawanan rezim di Teheran Iran arahnya ke sana. Jadi Iran ini posisinya sekarang bukan lagi sebagai negara tunggal yang menjadi sasaran tembak Amerika Serikat. Sejalan dengan waktu sekarang sudah memasuki lebih dari 1 bulan, lebih dari 40 hari malah ya, udah menjelang 50 hari. Negara-negara lain justru bisa melihat bahwa pertama Amerika Serikat itu nggak punya strategi yang jitu berhadapan dengan Iran. Sebenarnya apa yang mau disasar dari Iran pun itu nggak jelas. Waktu awal bilang program nuklir, kemudian penggantian rejim, kemudian minyak, nggak ada satupun yang bisa dicapai. Sekarang malah sibuknya dengan Selat Hormuz. Nah sekarang Selat Hormuz ini, kembali ke poin saya awal tadi, bahwa kita nggak bisa lihat ini serangan tunggal kepada Iran, makanya Iran itu sekarang punya upper hand ya kalau bahasa negosiasinya, jadi dia berada di atas karena apa yang melalui Selat Hormuz itu bukan sekedar energi atau dagang produknya Iran yang kemudian bisa dikunci, atau sekutunya Iran yang kemudian kalau dimatikan jalannya mereka bisa mati gitu. Bukan seperti itu. Kalau kita kembangkan lagi produk-produk apa saja yang lewat Selat Hormuz, itu makin mengerikan sebenarnya
dampaknya buat global, makanya si Iran itu dapat angin untuk terus mendukung. Misalnya contohnya Indonesia nih harusnya resah betul karena bukan cuma energi kita yang dimatikan jalurnya, tapi ada sulfuric acid. Sulfuric acid itu adalah chemicals yang sangat-sangat dibutuhkan untuk industri apapun, mulai dari koper ya, perunggu, nikel, kobalt, uranium. Jadi produk-produk yang turunan dari tambang itu hanya bisa diolah menjadi produk selanjutnya kalau ada bahan materi itu. Dan harga barang itu sendiri, bahan baku itu udah sampai 70% meningkatnya. Indonesia yang saat ini sangat bergantung pada pengolahan industri mineral, itu jelas akan sangat tertekan. Bukan cuma produksi kita di segala macam supply chain ya, tapi juga bahwa upaya kita untuk menciptakan ketahanan energi dan lain-lain itu nggak terjadi gitu. Jadi dari segi fosil kita nggak dapat apa-apa, dari segi renewable energy juga kena dampak negatifnya karena produk yang kita cari misalnya untuk membangun baterai untuk EV itu juga akan kena dampak harga yang luar biasa, naik inflasinya. Jadi kita itu harus bisa melihat bahwa Iran itu bukan menjadi sasaran tunggal. Jadi sebenarnya yang harusnya kita bangun solidaritasnya dan kita cari jalan keluarnya itu adalah untuk membantu Iran keluar dari narasi bahwa dialah menjadi sumber masalah dari masalah ini gitu loh. Karena kembali ke poin strategi Amerika Serikat ini betul-betul nggak rapi sama sekali, bahkan tidak ada strategi, dan belum sampai hari ini tuh saya bisa yakin bahwa dia sebenarnya bisa bekerja sama dengan Israel. Israel ini jalannya masih liar kemana-mana, dan menurut saya si Amerika Serikat juga nggak tahu sebenarnya cara menundukkan Israel juga gimana gitu. Jadi omong kosong sebenarnya bahwa kita duduk bareng sementara si Israel ini masih nggak bisa dipegang. Dan segala sesuatu itu sebenarnya solusinya lewat duduk bersama, bukan lewat intervensi militer. Itu jelas sekali di kawasan yang sangat kompleks dan choke points yang sangat pendek ya, karena di Hormuz itu cuma 33 sampai 39 km loh. Kalau di Selat Malaka kita 250 kilo yang paling jauh. Bandingkan jauh sekali gitu. Jadi ini mau nggak mau memang harus kerjasama kan, melewati satu wilayah yang sangat sempit. Dan jelas di situ secara hukum internasional negara pantai yang punya wilayah di situ, bahkan punya zona ekonomi eksklusif di situ, notabene Iran, itu punya hak. Jadi nggak bisa juga sejak Amerika Serikat keluar dari JCPOA secara sepihak, persetujuan multilateral untuk kerjasama dengan Iran dia keluar ya, untuk nuklir, dan Iran itu masih terikat NPT, harusnya nggak bisa ini. Semua ini menurut saya ngawur-ngawuran aja ya Amerika ini. Tapi kalau dari Mbak Dina tadi singgung mengenai lebar Selat Hormuz yang terbatas begitu ya Mbak, ini juga menyangkut mengenai hukum laut internasional. Apakah ini juga bisa memicu tuntutan hukum Mahkamah Internasional yang memojokkan atau bisa memposisikan menyudutkan Amerika Serikat? Kalau dilihat dari prosedur, Amerika Serikat tidak menjadi parties, tidak menjadi anggota dari Mahkamah Internasional ICC. Jadi tapi negara-negara internasional itu banyak yang ikut, dan kalau dilihat dari kerusakan yang terjadi, akuntabilitas ini tetap bisa diminta kepada Amerika Serikat lewat isolasi ya. Jadi ke depannya kerjasama, kemudian sanksi, dan PBB ini karena juga sudah agak menurut saya berantakan juga ya gara-gara kejadian ini, itu akan ada repositioning anyway menurut saya ke depannya. Secara politis, kerusakan yang terjadi akibat perang ini tetap harus ada yang menanggung, dan nggak bisa menanggung sendiri karena yang dilakukan itu semua secara sepihak, keluar dari JCPOA, keluar dari negosiasi di Oman, plus kemudian melakukan penghancuran di berbagai titik yang menyebabkan retaliasi dari Iran. Jadi kalau saya melihatnya Iran ini nggak bisa dilihat sebagai pihak yang nggak punya hak untuk melawan ya, karena kalau kita sendiri sebagai satu negara tiba-tiba diserang, padahal kita sudah mematuhi apa segala aturan dan belum ada proses negosiasi. Kata kuncinya itu negosiasi lah. Nggak mungkin masalah yang sepelik misalnya program nuklir ataupun selat yang begitu sempit itu bisa diselesaikan satu cara oleh Amerika yang menjadi polisi dunia. Nggak mungkin.
Nah, oke. Nih bagaimana nih Bang Adrianus kalau melihat dari kapabilitas dari Setcom atau Komando Pusat Amerika Serikat, tadi kan menyinggung mengenai blokade ya, lebar Selat Hormuz yang terbatas. Apakah Anda melihat Amerika Serikat sebenarnya mampu untuk melakukan inspeksi kargo tanpa melanggar kedaulatan wilayah perairan Iran atau ada tanggapan lain? Ya, sebenarnya seperti tadi sempat saya sampaikan dan Mbak Dina sampaikan ya, sebenarnya hampir tidak mungkin Amerika ini akan melakukan inspeksi kargonya di Selat Hormuz. Kenapa? Karena mungkin kita bisa lihat saja ya, tidak usah berspekulasi bahwa selama ini pun sebelumnya Trump pernah bilang bahwa untuk asuransi pelayaran katanya pemerintah Amerika yang akan menjamin gitu kan dengan membayar sejumlah premi dan kemudian akan dilakukan pengawalan. Kemudian respon beberapa perusahaan pelayaran adalah mengontak Senkom waktu itu. Tapi Senkom saja bilang bahwa masih beresiko. Jadi di sini kita bisa mengambil ini ya, mengambil garis besar bahwa sebenarnya Senkom pun masih merasa bahwa melintasi Selat Hormuz ini sangat beresiko. Kita juga sudah lihat ya tadi bahwa ada dua destroyer Amerika yang akhirnya putar balik. Meskipun ada yang bilang bahwa salah satu destroyer itu sempat berhasil melewati Selat Hormuz sebelum berputar balik. Tapi di sisi lain kita juga harus melihat bahwa sebenarnya mungkin Senkom atau US Navy secara umum ya ini sebenarnya masih berusaha menghindari konflik terbuka. Kita bisa lihat tidak hanya dari yang terjadi di Selat Hormuz, jadi saat ini kan hanya ada kapal induk Abraham Lincoln karena Gerald R. Ford itu sedang mengalami perbaikan karena kerusakan masalah pipa pembuangannya dan juga katanya kebakaran laundry. Jadi dia masih melakukan perbaikan sehingga tidak akan bisa masuk kembali ke area peperangan di dekat Iran. Nah, Amerika kan mengirim kapal induk kedua untuk mendampingi Abraham Lincoln ya, dan kita juga sama-sama tahu Abraham Lincoln juga posisinya tidak dekat dengan Iran gitu kan. Nah, kapal induk George W. Bush ini ternyata tidak melewati terusan Suez karena sepertinya dia menghindari area-area yang dekat dengan Houthi ya. Jadi dia tidak melewati Laut Merah, tapi dia memutar melalui Afrika Selatan, jadi melalui Tanjung Harapan. Di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya ada dua kemungkinan antara memang Amerika berusaha menahan atau menyimpan stok rudal interseptornya yang ada di kapal-kapal perusak yang menjadi pengawal kapal induknya, atau memang sebenarnya di dalam Senkom atau US Navy ini masih menganggap bahwa saat ini sangat berisiko, padahal tentu saja kita masih ingat bahwa ini masih dipayungi oleh gencatan senjata yang kita masih punya beberapa hari ini. Nah, di sisi lain kalau kita lihat aset yang lain ya seperti pasukan darat dan juga kita harus ingat ada dua LHD USS Tripoli dan USS Boxer yang ada di situ. Sebenarnya juga kalau kita lihat opsinya itu sangat terbatas apa yang akan dilakukan oleh Amerika. Makanya kalau kita ikuti ya sejak gagalnya perundingan itu ada puluhan penerbangan pesawat kargo militer Amerika dari Eropa, dari Amerika, dari benua Amerika ya, yang mengarah ke Timur Tengah. Dapat kita lihat bahwa memang Amerika itu melakukan restocking ya, resupply dan juga mungkin menambah pasukan. Tapi kita juga bisa lihat bahwa negara sebesar Amerika itu selama dia mengirim pasukan itu tidak bisa diam-diam. Memang ini hal yang harus kita lihat bersama ya, seperti pengiriman kapal dan pesawatnya itu kan sebagian besar diketahui oleh orang. Nah, memang Senkom ini opsinya masih sangat terbatas. Jadi kalaupun mereka beneran menerapkan blokade ya seperti yang tadi saya dan Mbak Dina sampaikan, mereka akan menerapkannya di Laut Arab. Jadi mereka akan cenderung melakukan mereka akan boarding atau mereka akan naik ke kapal-kapal yang diduga berasal dari pelabuhan Iran. Jadi kita akan melihat operasi seperti yang mereka lakukan di Venezuela kemarin. Jadi memang di sini kita bisa lihat bahwa kemungkinan bahwa blokade itu berupa serangan kinetik ke
secara masif ke pertahanan Iran di sekitar Selat Hormuz ini nampaknya belum akan langsung terjadi ya, kecuali mungkin seperti sebelumnya setelah gencatan senjata berakhir, mereka akan menggunakan serangan-serangan rudal dan juga serangan menggunakan pesawat tempur. Begitu kalau menurut analisis kami. Oke, Bang Adrianus, kalau saya mencermati apa yang Anda katakan, sepertinya memang Amerika Serikat sampai dengan sejauh ini gencar sekali. Dalam bahasa saya adalah pol-polan untuk menyerahkan atau mengerahkan kekuatannya. Tapi kalau untuk bagi AS lagi, ini kembali Bang Adrianus, konflik dan serangan ini kan sudah banyak habiskan dana untuk militer. Nah, kalau misalkan Anda lihat dari sisi reputasi Trump untuk belakangan hari ini juga menurun. Nah, apakah Trump sebenarnya memperhatikan kerugian lebih besar lagi jika memang perang ini berlanjut, Bang Adrianus? Ya, kita harus ini juga ya, sebenarnya saat ini kan kondisinya Kongres Amerika kan belum bisa memutuskan ya secara bulat apakah mereka akan menerima atau apakah akan menghentikan aksi Trump ini. Tapi Trump sendiri sudah menyatakan bahwa dia meminta tambahan dana ya 200 miliar kepada Kongres untuk melanjutkan perang ini. Tapi kita juga harus lihat sepertinya secara politis pun di dalam negeri mulai ada suara-suara yang menolak untuk melanjutkan perang ini, bahwa ini intinya harus segera damai. Apalagi nanti seperti saya sampaikan kalau harga minyak di dalam negeri Amerika makin naik, tentu saja pasti ada reaksi dari orang-orang Amerika. Meskipun sekali lagi kita kan seperti yang kita sama-sama sepakati tadi bahwa Trump ini tidak bisa ditebak. Trump itu bilang kemarin dalam postnya di sosial media bahwa dengan blokade Iran, dia itu kayak mengundang negara-negara yang selama ini bergantung pada minyak Iran untuk membeli minyak ke Amerika. Padahal kita sama-sama tahu meskipun Amerika itu sekarang adalah eksportir minyak, kemampuan produksinya itu juga masih terbatas, tidak bisa menutupi selisih produksi ketika dia beneran menutup Selat Hormuz. Nah, di sini kan memang kita bisa lihat bahwa kontradiksi ya antara satu pernyataan dengan pernyataan yang lain dari yang disampaikan oleh Trump. Nah, kita juga harus melihat juga bahwa di dalam politik Amerika itu masih ada pihak-pihak yang sudah tidak logis lah, yang senantiasa menyerukan atau menjustifikasi jika kemudian Trump memutuskan menggunakan kekuatan nuklir untuk melawan Iran. Jadi kita bisa lihat ya podcast-podcast para right winger itu yang garis keras tuh bilang Jepang dulu awalnya juga nggak mau nyerah, kemudian setelah dibom atom 2 kali tiba-tiba akan menyerah. Nah, ini adalah faktor yang patut menjadi ini ya perhatian kita bersama, karena sepertinya Trump ini kan apalagi masalah penggunaan kekuatan nuklir ya di Amerika itu dalam doktrinnya itu cukup seorang presiden saja yang menyatakan serangan nuklir tanpa perlu ada second confirmation. Nah, ini memang hal yang patut kita waspadai ya, karena Trump berkali-kali menyatakan bahwa dia tidak percaya dengan hukum internasional. Dia yang dia percaya adalah moralitasnya sendiri yang kita harus sama-sama akui bahwa ini adalah moralitas yang tidak jelas gitu kan. Nah, di sini kita juga harus mewaspadai faktor-faktor ini, terutama karena meskipun stok rudal penangkis Amerika itu terus berkurang ya, dan juga rudal penyerang jarak jauhnya itu terus berkurang, bahkan ada yang bilang 30% stok rudal jarak jauh yang bisa dibawa pesawat itu sudah dipakai dalam perang Iran ini. Tapi kita masih harus menyadari bahwa Amerika itu adalah kekuatan militer terbesar di di dunia, sorry. Cuman kita juga harus menunggu sebenarnya yang bisa menghentikan itu ya hanya Kongres Amerika ataupun tekanan jika terjadi demo besar-besaran di Amerika. Karena kalau secara umum jika kita lihat juga Kongres dan Senat Amerika ini kan masih dikontrol sama Republik ya, dan kemudian kemarin masa reses begitu, dan masa pemilu itu kan masih November. Jadi memang masih cukup panjang lah. Nah, kita masih agak sedikit, meskipun saya nggak tahu Mbak Dina bagaimana pendapatnya masalah kemungkinan menggunakan nuklir, tapi untuk kami ini masih sedikit ada peluang lah, karena kita tidak bisa menebak si Trump ini, apalagi kalau sudah ditelepon
oleh Israel, dan memang peran Israel ini menjadi peran yang cukup ini ya, cukup tidak bisa sebenarnya bisa ditebak, karena pasti bagaimanapun Israel ini akan berusaha untuk memperpanjang perang ini, begitu kalau dari kami. Oke, tadi Bang Adrianus mempertanyakan pernyataan yang Mbak Dina. Kalau Mbak Dina sendiri bagaimana tanggapannya mengenai nuklir ini? Nuklir itu last resort ya, menurut saya belum sampai di titik itu kelihatannya. Kesan saya karena dia ditolak atau Amerika Serikatnya ditolak oleh sekutu-sekutunya yang ada di Eropa, kemudian di Timur Tengah juga memilih ngambang gitu ya, diam saja dulu lah gitu kan, menahan diri. Saya kira juga ada komunikasi di antara mereka, caranya menangani Trump mungkin nggak frontal. Yang saya khawatirkan tuh justru dia mencoba menarik pihak-pihak yang dianggap lebih lemah dan sulit bilang tidak. Salah satunya Indonesia. Karena di kawasan kita ini entah gimana mulai muncul kan ternyata rahasia yang sempat di bulan Februari 2026 itu ada pembicaraan antara presiden kita dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal blanket US overnight access, di mana di situ pesawat tempur Amerika Serikat itu minta diizinkan lewat di wilayah kita tanpa tanpa proses yang panjang gitu. Alasannya waktu itu untuk kerjasama militer gitu ya. Tapi dalam situasi yang seperti sekarang, ini bisa saja narasinya itu satu hal, aslinya itu nanti digunakan untuk yang lain. Karena penggunaan wilayah kedaulatan kita untuk dilalui oleh negara lain tanpa proses negosiasi lebih lanjut, apalagi kalau pressure-nya ini justru kita nggak lihat nih ya, di dalam negeri sendiri dibicarakannya sama siapa selain di Kementerian Pertahanan dan oleh kantor presiden. Ini satu hal yang secara nggak langsung akan menyeret kita ke dalam konflik. Jadi berarti Trump masih berusaha mencari dukungan dari negara-negara lain yang bisa ditarik untuk menjadi cheerleader minimal, atau lebih buruknya lagi adalah ikut menanggung beban dari apa yang dirasakan oleh Amerika Serikat pada saat ini gitu, di panggung narasi maupun di panggung keuangan dan panggung ekonomi. Nah itu yang menurut saya jangan sampai sebenarnya Indonesia itu melakukan langkah-langkah yang keliru, mengambil keputusan tanpa sebaiknya dihindari sajalah mengiyakan apa yang diminta oleh Amerika Serikat, karena memang situasinya sekarang itu tidak menguntungkan betul kalau kita berpihak dengan Amerika Serikat. Oke, eskalasi ke depan tampaknya masih memanas. Kita lihat bagaimana perkembangannya nanti antara apakah akan ada perundingan terbaru untuk Amerika Serikat dan juga Iran. Terima kasih atas perspektifnya, telah berbagi bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Dina Prapto Raharja, praktisi hubungan internasional sinergi polisis dan analisis Lembaga Kajian Pertahanan Strategis, Bang Adrianus Prima. Sehat selalu Abang, Mbak. Terima kasih.